Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Soleha dengan NIM C0D023040 kelas G perpajakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan PPT tentang pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap. Yang pertama yaitu pengertian PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dengan pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua yaitu dasar hukum PPh pasal 21. Dasar hukum ditetapnya potongan PPh pasal 21 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang diikuti dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak meliputi yang pertama yaitu Verdijen Pajak Nomor 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26. Yang kedua yaitu PP nomor 102 PMK 010 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Yang ketiga itu PP nomor 68 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pasongan, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus. Berikutnya itu tentang pemotongan pajak. Yang termasuk pemotongan pajak PP pasal 21 yaitu pemberi pekerja seperti orang pribadi atau badan. Yang kedua itu bendara atau pemenang kas pemerintah termasuk bendara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI atau Polri pemerintah daerah. Yang berikutnya yaitu tentang dana pensiun. Seperti badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan lainnya yang membayar uang pensiun dan tunjangan harian tua atau jaminan hari tua. Berikutnya yaitu tentang orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar. Berikutnya yaitu tentang subjek pajak. Subjek wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama yaitu seperti pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, yang ketiga tenaga ahli, yang keempat bukan pegawai. Berikutnya itu objek pajak. Objek pajak seperti yang pertama penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau menerima pensiun secara teratur berupa gaji. Yang kedua yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak tetap. Yang ketiga seperti upah harian, mingguan, satuan, atau borongan. Yang keempat itu uang tembusan pensiun, hari tua atau jaminan hari tua. Yang kelima itu gaji kehormatan, tunjangan lain terkait dengan gaji dan honorarium. Yang berikutnya itu hak dan kewajiban wajib pajak PPh pasal 21. Yang haknya yang pertama itu wajib pajak berhak meminta bukti potongan PPh pasal 21 kepada pemotongan pajak. Yang kedua yaitu wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu 3 bulan secara tanggal pemotongan. Yang ketiga itu wajib pajak berhak mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan. Yang berikutnya itu tentang kewajiban. Yang pertama itu wajib mendaftarkan diri ke KPP. Yang kedua pegawai penerima pensiun berkala. Yang ketiga itu wajib menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga kepada pemotong pajak pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun. Berikutnya itu hak dan kewajiban pemotong
pemotong pajak PPh Pasal 21. Haknya seperti yang pertama, pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh Pasal 21. Yang kedua, pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan. Yang ketiga itu pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Yang keempat itu pemotong pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada inspeksi pajak atau suatu ketetapan pajak. Kewajibannya seperti pertama, wajib mendaftarkan diri ke KPP 17. Yang kedua, wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Yang ketiga itu PPh Pasal 21 atau 26 yang dipotong wajib disetor ke kantor pos. Yang keempat itu pemotong pajak wajib lapor sekalipun nihil paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yaitu cara menghitung PPh Pasal 21. Yang pertama, menghitung tiap masa atau tiap bulan. Yang kedua itu menghitung tiap akhir tahun. Menghitung PPh Pasal 21 terutang pada bulan Desember, yaitu hitungan PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan terima atau diperoleh dari potongan pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Yang berikutnya, penghitungan PPh Pasal 21 atas penghitungan tidak teratur. PPh Pasal 21 dihitung atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur. PPh Pasal 21 dihitung atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa jasa produksi dan sebagainya. Sekianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih.